Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda, minggu pertama masa Adventus, berdasarkan Injil Markus, bab 13 ayat 33 sampai 37. Tema renungan, berjaga-jagalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sepanjang sejarah, orang berusaha membuat spekulasi tentang kapan Tuhan akan datang kembali pada akhir zaman. Pada tahun 204, Hippolytus, seorang penulis Kristen, mencatat dalam bukunya bahwa pada masa itu ada seorang uskup yang percaya bahwa akhir zaman akan terjadi pada akhir tahun itu. Karena itu, dia mendorong para pengikutnya untuk menjual segala sesuatu yang mereka miliki dan mengikuti dia ke padang gurun. Di sana, mereka ingin menantikan hari kedatangan Tuhan tersebut. Tetapi, pada hari yang dinanti-nantikan itu, tidak terjadi apa-apa. Semua berjalan seperti biasa-biasa saja. Kemudian, pada hari terakhir tahun 999, orang-orang memadati Basilika Santo Petrus di Roma. Mereka menangis dan dengan gemetar menantikan kedatangan Tuhan pada hari itu. Tetapi, akhir zaman tidak juga datang-datang. Lalu, pada bulan Maret 1997, dunia dikejutkan oleh berita bunuh diri massal anggota sekte Gerbang Surga di California yang dipimpin oleh Applewhite karena mereka percaya bahwa hari kedatangan Tuhan akan terjadi pada hari itu. Tetapi, sebagaimana hal sebelumnya, pada hari itu tidak terjadi apa-apa. Semuanya biasa-biasa saja. Yesus memang akan datang kembali pada akhir zaman. Tetapi, kapankah Tuhan akan datang kembali pada akhir zaman itu? Tidak seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu, usaha untuk meramalkan kedatangan Tuhan pada akhir zaman merupakan suatu pekerjaan yang sia-sia. Saudara-saudari terkasih, 10 tahun sesudah kematian Rasul Santo Paulus, penginjil Markus mengingatkan umat di Roma akan kata-kata Yesus. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Penginjil Markus tahu bahwa apabila tidak terjadi sesuatu di dalam waktu yang dekat, maka orang tidak akan melakukan pekerjaannya dengan baik, karena orang biasanya cenderung menunda-nunda pekerjaan. Oleh sebab itu, penginjil Markus mengingatkan mereka akan perumpamaan Yesus tentang seorang majikan yang bepergian dan meninggalkan rumahnya kepada hamba-hambanya dengan tugasnya masing-masing dan memerintahkan mereka supaya penjaga pintu selalu berjaga-jaga. Oleh karena majikan sedang bepergian, maka para hamba itu harus selalu berjaga-jaga, karena boleh jadi dia datang menjelang malam atau tengah malam, atau bahkan sesudah tengah malam atau dini hari. Ada semacam kecemasan pada hamba-hamba itu bahwa tuannya datang pada waktu yang tidak disangka-sangka dan mendapati mereka sedang tertidur. Itulah sebabnya mereka harus selalu berjaga-jaga. Penginjil Markus mengingatkan mereka akan hal itu sebab tingkah laku umat pada waktu itu tidak mencerminkan
sikap berjaga-jaga itu dan berpikir seolah-olah hari kedatangan Tuhan itu tidak akan terjadi dalam waktu yang dekat. Saudara-saudari terkasih, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Pada hari ini, kita mulai memasuki masa Adventus. Adventus berarti kedatangan. Selama masa Adventus ini, kita ingin menantikan kedatangan Tuhan dalam 3 pengertian. Pertama, kedatangan Tuhan secara simbolis pada perayaan Natal nanti. Kedua, kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Dan ketiga, kedatangan Tuhan pada akhir hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu, kita hendaknya menggunakan masa Adventus ini sebagai kesempatan untuk membaharui komitmen kita sebagai orang-orang Kristen yang baik. Setiap pagi ketika kita bangun dari tidur, hendaknya kita berdoa, Tuhan, tunjukkanlah kepadaku pada hari ini siapakah yang patut saya layani dalam semangat kerendahan hati. Orang yang membutuhkan bantuan saya atau mungkin pengampunan dari saya. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan, apa yang engkau lakukan di dalam keluarga untuk anak-anakmu, untuk istrimu, atau untuk suamimu, kamu lakukan itu untuk Yesus. Kemudian, ketika malam hari sebelum pergi tidur, hendaknya kita bertanya diri, di manakah dan pada siapakah saya temukan Kristus pada hari ini? Siapakah yang telah kulayani sungguh-sungguh dalam semangat kerendahan hati? Adakah orang-orang yang kumaafkan pada hari ini? Santo Thomas Aquinas pernah berkata, tanpa Allah saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sebaliknya, tanpa saya, Allah juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka yang sangat membutuhkan. Tuhan memberkati kita. Amin.